Part 23 Terbongkarnya Rahasia. Dirga mempercepat langkahnya menuju mobil yang terparkir di halaman gedung tinggi itu. Seolah sudah tak sabar menanti kejutan yang ingin diberikan Lula. Tingkah Dirga layaknya ABG yang sedang jatuh cinta membuat Jeff geleng-geleng kepala. Sejak tadi sang bos memainkan ponsel seraya tersenyum senang. Ia sedang saling berbalas pesan dengan istrinya melalui aplikasi WhatsApp. Jeff, antar saya ke toko perhiasan dulu ya. Saya mau beli sesuatu untuk Lula. Ucap Dirga sesaat setelah mobil yang dikemudikan oleh Jeff melaju meninggalkan gedung kantor Anfa Group. Jeff melirik Dirga yang duduk di sebelahnya sekilas. Kemudian kembali terfokus pada jalan di depannya. Tapi Pak, Bu Lula nanti menunggu lama. Lagi pula saya rasa tidak perlu beli perhiasan. Kan ini hanya makan siang biasa. Saya mau melamar Lula hari ini. Untuk menikah dengan saya secara resmi. Ucapnya santai. Saya keren ya, Jeff. Alis Dirga bergerak naik turun dengan rasa bangga. Sebaliknya alis Jeff malah berkerut mendengar betapa narsisnya sang bos. Keren apanya? Begitu tatapan Jeff berbicara. Jika saja bisa. Mungkin Jeff akan memilih memaki saja. Apa tidak sebaiknya cari waktu lain yang lebih tepat? Melamar itu kan harus romantis dan berkelas. Dirga menatapnya tajam. Membuat pria yang duduk di sisinya gelagapan. Kamu tahu apa tentang romantisan Jeff? Memang kamu pernah pacaran? Memang Pak Dirga pernah. Cukup sudah. Ucapan Jeff seolah menginjak harga diri dan image keren yang selama ini melekat dalam diri seorang anggareksa Dirga Mahendra. Kamu belum tahu siapa saya, Jeff. Petik 2. Hehe. Soalnya gelagatnya meragukan. Jeff, kamu lagi mau latihan bela diri? Tidak. Koma. Prang. Suara pecahan kaca menggema memenuhi ruangan pribadi sebuah restoran mewah. Alika menatap pecahan gelas yang baru saja dilempar Hito. Berhamburan di lantai membentuk kepingan kecil. Hito meluapkan amarah yang terasa menembus ubun-ubunnya dengan melempar benda apapun yang ada di atas meja. Tak peduli jika wanita super cantik yang duduk di hadapannya meringkuk ketakutan. Menutupi kedua daun telinganya dengan telapak tangan. Pertemuan Alika dan Lula di salon membuat Hito panik bukan kepalang. Terlebih setelah mendapat laporan dari orang suruhannya yang tak menemukan Lula dimanapun. Di mana anaknya Dirga sekarang? Tanya Hito lagi-lagi nyaris berteriak. Menyandera Baby Zaf sebagai jaminan baru saja terlintas di pikiran jahatnya sebagai jalan satu-satunya untuk lolos dari jeratan hukum. Aku tidak tahu dia di mana sekarang. Tadi sebelum keluar, bayi itu masih ada di rumah dengan mamanya Dirga. Sial, Hito meletakkan ponsel dengan kasar. Ia jambak rambutnya dengan kedua tangan. Kita harus bagaimana sekarang? Lakukan sesuatu. Hito, kalau sampai Dirga tahu semua ini, tamat riwayat kita. Ucap Alika dengan hela napas frustrasi. Ini semua gara-gara kamu, Al. Sejak awal kamu terlalu lama bergerak. Sejak bertunangan dengan Vino seharusnya kamu bisa membuat dia tanda tangan surat pengalihan aset-asetnya. Lihat sekarang apa akibatnya. Lula pasti akan menceritakan kepada Dirga tentang apa yang kita lakukan kepada Aska dan Vino. Tak terima Hito menyalahkan dirinya. Alika pun mendengus kesal. Ia berdiri tepat di hadapan Hito dan mendorong dada laki-laki itu hingga mundur beberapa langkah. Kamu jangan bisanya menyalahkan aku. Pekik Alika. Aku yang paling banyak berkorban di sini. Hito membuang pandangan dengan malas. Pertama, kamu memaksa aku untuk bertunangan dengan Vino. Lalu kamu menjebak dia dengan membuat rencana seolah-olah Aska sudah melecehkan aku. Alika menunjuk-nunjuk dada Hito dengan amarah yang membuncah. Dan akhirnya kamu membuat aku terjebak dalam pernikahan dengan Dirga. Kamu pikir aku senang? Stop. Alika, sekarang lebih baik kamu pikirkan cara untuk membungkam Lula. Alika menarik napas dalam. Ia kembali terduduk di kursi dengan tatapan kosong. Sesal mulai merambat ke hatinya. Seandainya saja kamu tidak membunuh Vino malam itu, ini semua tidak akan terjadi. Kamu menjebak Aska, membuat dia mabuk dan menuduhnya menikam Vino. Kamu juga kan yang menyabotase mobilnya sampai dia mengalami kecelakaan. Kamu yang membunuh Vino, bukan Aska. Iya, memang aku yang merencanakan semuanya. Puas kamu.
Brak, suara pintu terbuka membentur dinding dengan keras membuat Alika dan Hito terlonjak. Seketika kelopak mata keduanya terbuka lebar menyadari siapa yang kini tengah berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. Jadi seperti itu kejadian sebenarnya. Kalian berdua benar-benar aktor hebat. Baru saja Hito akan menghampiri pria itu. Ia sudah kembali dikejutkan dengan kehadiran Dirga di sudut lain ruangan itu. Dirga tampak membeku. Tak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tangannya terkepal. Menatap Hito dan Alika dengan bola mata memerah yang tergenang oleh cairan bening. Di Dirga, panggil Alika dengan suara gemetar, merasa tertipu. Hanya itu yang kini dirasakan oleh Dirga. Kecewa, sedih dan marah bercampur menjadi satu. 2 tahun lamanya ia hidup dalam tipuan dan kebohongan oleh istrinya sendiri. Pernikahannya dengan Alika sejatinya memang hanyalah penebus rasa bersalah. Sebagai adik kandung dari pria yang dituduh membunuh tunangan dan juga merampas kehormatan Alika, Dirga akhirnya menjadi penutup aib. Mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan fatal yang dilakukan kakaknya. Tak pernah terlintas dalam benak Dirga bahwa semua hanyalah tipuan Alika dan Hito semata untuk mengeruk kekayaan keluarganya. Selama ini, Dirga memberi Alika kebebasan untuk melakukan apapun. Bahkan ia menutup mata dan telinga untuk semua kesalahan yang dilakukan istrinya itu. Dirga, dengar aku dulu. Langkah Alika terhenti ketika Dirga membuang pandangan ke arah lain. Pria itu bahkan tampak tak sudi menatap wanita yang masih berstatus istrinya itu. Cairan bening mulai menggenangi bola mata Alika. Tatapannya kini tertuju kepada sosok wanita yang tengah berdiri di sisi suaminya. Lula, tangan Alika mengepal. Kebencian semakin dalam menjalar di hatinya. Baginya Lula tak lebih dari batu sandungan yang menghalangi setiap langkahnya. Bahkan semua kejadian hari ini sudah terencana dengan matang oleh madunya itu. Perempuan licik, pasti kamu kan yang merencanakan semua ini. Bibir Lula melengkung membentuk senyuman. Kepalanya menggeleng pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengikuti permainan kalian. Bukannya tadi pagi kalian janjian untuk bertemu. Aku hanya mengajak Mas Dirga makan siang di restoran ini dan tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Salah sendiri kenapa saling teriak. Perempuan sial. Alika hendak menyerang Lula. Namun dengan cepat Dirga berdiri membelakangi Lula dan menjadi tameng dari serangan Alika. Jangan coba menyentuhnya. Suara bentakan Dirga menggema membuat tubuh Alika tersentak. Wanita itu tak lagi memiliki keberanian untuk membela diri. Di sisi lain, Hito masih tertunduk lesu dengan kulit wajah memucat. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya yang menatapnya dengan penuh amarah. Plak, satu tamparan keras mendarat di wajah Hito. Pasamudra, ayah dari mendiang Vino itu tak pernah menaruh curiga terhadap asisten putranya. Selama ini, baginya Hito adalah pengganti putranya. Bahkan ia sempat ingin menjadikan Hito sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan miliknya. Namun, kenyataan pahit yang ia dapati hari ini telah mengubah segalanya. Jika saja tidak ingat dosa, mungkin pria dengan rambut memutih itu sudah membunuh pelaku pembunuhan anaknya. Saya pastikan kamu akan membusuk di penjara. Kamu tidak hanya menghilangkan 2 nyawa sekaligus, tapi sudah menghancurkan hubungan 2 keluarga. Tidak akan ada pengampunan untuk itu. Hito terdiam dan tak kuasa walau hanya untuk mengusap wajahnya yang terasa kebas dan memerah akibat tamparan keras yang menghantam pipi kanannya. Bukan hanya kehadiran Dirga dan Pasamudra yang membuatnya kehilangan segenap nyali besar layaknya ketika menghabisi nyawa Vino dan Azka tanpa belas kasih. Kehadiran Jeff pun membuat bulu kuduknya merinding. Membuat Hito memejamkan mata diiringi hela napas frustrasi. Restoran mewah tempatnya kerap bertemu secara diam-diam dengan Alika menjadi saksi bisu. Pembunuh. Dirga tiba-tiba mencengkram kerah ke meja Hito dan menyerang membabi buta. Tubuh Hito membentur menghantam meja makan sehingga membuat benda apapun yang ada di atasnya menghambur ke lantai. Tanpa ampun, Dirga menghujani tubuh pria itu dengan kepalan tinju. Rasa sakit akibat serangan bertubi-tubi dari Dirga tak memberinya kesempatan untuk membalas. Kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Teriak Dirga melampiaskan amarah.
Satu hadiah tinju ia benamkan ke perut yang akhirnya menumbangkan Hito. Pria itu tersungkur ke lantai dengan darah yang mengalir di sudut bibirnya. Mas, sudah. Lula memeluk Dirga, menahan tubuh suaminya agar tak sampai lepas kendali dan hanya akan merugikannya. Entah setan apa yang merasuki hatinya hingga rasanya ingin membalas kematian kakaknya dengan cara yang sama. Lepaskan aku, Lula, teriak Dirga berusaha melepas tangan Lula yang melingkari tubuhnya. Akan tetapi, semakin Dirga ingin melepas, semakin erat Lula memeluknya. Jangan kotori tangan kamu dengan darah pendosa itu, Mas, bujuk Lula. Setidaknya kalau kamu tidak memikirkan aku, pikirkan anak kamu, Zaf. Dirga seketika tersadar ketika mendengar nama putranya. Ia memeluk Lula demi mengurai rasa marah yang memenuhi hatinya. Lula masih memeluk suaminya ketika Dokter Alan tiba bersama beberapa orang anggota kepolisian. Kalian tidak apa-apa, kan? Tanya sang dokter menatap satu persatu orang di dalam ruangan itu. Lula, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Kak. Lula melepas pelukan. Kemudian berjalan menuju meja makan dan mengeluarkan sebuah alat perekam suara yang telah diletakkan sebelumnya oleh orang suruhan Dokter Alan. Alan melirik Hito yang sudah terkapar di lantai. Silahkan, Pak, itu orangnya. Alan menunjuk Hito dan Alika. Membuat beberapa anggota kepolisian menarik tubuh Hito dan membantunya berdiri. Pria itu tampak pasrah ketika dua orang berseragam hendak membelenggu tangannya dengan besi berbentuk lingkaran. Namun, belum sempat borgol melingkar sempurna di pergelangan tangannya, Hito sudah menarik senjata api dari holster pinggang seorang polisi. Dengan gerakan tak terduga, Hito menarik Lula dan melingkarkan lengannya kirinya di leher wanita itu. Sementara tangan kanannya memegang senjata yang ia arahkan ke pelipis Lula, menciptakan suasana panik dan mencekam. Jangan ada yang bergerak, atau saya tembak dia.